Ibu bapak, saudari-saudara, sobat Komsos yang terkasih dalam Kristus, selamat berjumpa kembali dengan renungan minggu Komsos Gereja Santa Maria Immaculata Paroki Tarakan. Kita hari ini memasuki minggu biasa yang ke-27. Kutipan yang akan direnungkan diambil dari Injil Markus bab 10 ayat 2 sampai dengan 16. Kutipan hari ini mengisahkan orang Farisi yang mendekati Yesus dan ingin mencoba Yesus dengan sebuah pertanyaan. Pertanyaannya tentang perkawinan. Apakah orang diperbolehkan menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Pada zaman itu, karena memang menganut garis laki-laki, maka semua yang menentukan adalah pihak laki-laki. Laki-laki boleh menceraikan istri dengan alasan apa saja, bahkan juga alasan yang sangat remeh-temeh. Misalnya kecewa karena kopi yang dibikin istrinya kurang pas. Suami bisa membuat surat cerai pada saat itu juga, dan kemudian memberikan kepada istrinya, dan dengan demikian saat itu juga istrinya harus pergi meninggalkan rumah, kembali kepada keluarganya. Yesus pertama-tama ingin mengajak supaya orang Farisi ini melihat apa yang ada di dalam hukum Musa. Dan ternyata Musa memperbolehkan orang menceraikan istrinya. Lalu Yesus meluruskan pandangan itu. Musa memberikan itu karena laki-laki keras hati. Perceraian itu terjadi karena kekerasan hati, bukan karena alasan yang lain. Dan Yesus mengajak orang Farisi itu kemudian pergi atau memasuki inti hidup perkawinan yang dikehendaki oleh Tuhan, bahwa sejak semula Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan. Maka laki-laki meninggalkan ayah dan ibunya, lalu bersatu dengan istrinya. Dengan demikian mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Dan Yesus menegaskan apa yang sudah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan manusia. Yesus mengajak kita semua untuk kembali kepada tujuan asali, tujuan dasar sebuah perkawinan. Bersatunya laki-laki dan perempuan dalam lembaga perkawinan adalah kehendak Allah. Maka pria dan wanita setelah berumah tangga dan kemudian mempunyai anak, mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Dalam diri anak itulah persatuan mereka menjadi konkret, menjadi nyata. Mungkin kita
itu mantan anak saya, itu bekas anak saya. Tidak ada. Anda dalam perkawinan dipersatukan oleh Allah, dan wujud persatuan itu ada pada anak yang Anda lahirkan. Sampai kapanpun dia adalah anak Anda berdua. Tidak bisa kita abaikan, atau kita tidak bisa mengatakan dia tidak ada. Dialah yang mempersatukan. Maka kalau terjadi perceraian antara suami istri, korban utamanya adalah anak. Anak kemudian menjadi bingung mau ikut bapak atau mau ikut ibu. Kadang-kadang bahkan harus diputuskan oleh pengadilan. Tapi sebetulnya sangat tidak fair untuk si anak, karena anak membutuhkan orang tua untuk bertumbuh, untuk berkembang. Anak membutuhkan dampingan ayah dan ibu yang asli. Karena bagaimanapun, kalau ayah dan ibu asli, semestinya cinta yang diberikan kepada anak tulus, ikhlas, sesungguhnya. Itulah sebabnya Yesus mengajak kita semua untuk berpegang pada komitmen. Dalam perikop berikutnya dikisahkan bagaimana orang membawa anak-anak datang kepada Yesus untuk diberkati, untuk ditumpangi tangan oleh Yesus. Para murid kemudian protes, mengusir mereka, dan Yesus berkata, biarkan anak-anak datang kepada, sebab mereka inilah yang mempunyai kerajaan Allah. Bacaan hari ini mengajak kita untuk melihat bahwa hidup berumah tangga bukan melulu urusan suami istri. Anda telah dipersatukan secara tak terpisahkan dalam diri anak. Anak-anak inilah yang mestinya semakin mempererat persatuan Anda sebagai suami istri. Anak-anak inilah yang dipercayakan oleh Tuhan kepada Anda untuk didampingi, dicintai, dan dibuat bahagia. Ketika Anda bahagia, mereka juga pasti bahagia. Ada sebuah ceritanya tentang Abu Nawas. Suatu hari Abu Nawas rajin berdoa. Jarang-jarang dia rajin berdoa. Lalu Tuhan Allah mengutus malaikatnya untuk menemui Abu Nawas. Lalu ditanya, Abu Nawas, mengapa kamu rajin berdoa? Ada apa? Lalu Abu Nawas mengatakan, aku mempunyai permohonan kepada Tuhan. Dan malaikat itu mengatakan, boleh, kamu boleh mengajukan maksimal 3 permohonan. Lebih dari itu tidak boleh. Abu Nawas sangat senang. Dia kemudian mengatakan, aku mau istriku besok meninggal karena aku mau nikah lagi. Karena sudah berjanji, maka besoknya
istri Abu Nawas meninggal dan semua orang datang melayat. Abu Nawas pura-pura menangis, tapi kemudian sambil menangis, sambil menerima para pelayat, dia mendengarkan cerita mereka bahwa istrinya pandai memasak, pandai ngatur rumah, pandai menggunakan uang, tidak boros, orang yang sangat dermawan dan sangat baik. Mereka semua satu kampung kehilangan. Lalu Abu Nawas sadar, aduh, nanti kalau istriku yang baru itu tidak seperti dia, bagaimana? Maka dia cepat-cepat masuk ke kamarnya dan berdoa, Tuhan, Tuhan, tolong, aku mau memohon kepadamu. Malaikat kemudian datang. Ada apa, Abu Nawas? Aku mohon istriku hidup lagi. Soalnya aku takut nanti istri baruku tidak seperti dia. Bagaimana kamu ini? Tapi karena sudah terjadi 3 permohonan, maka istri Abu Nawas bangkit lagi. Belum sempat dikuburkan, bangun sadar dan semua orang bersukacita. Tinggal satu permohonan yang boleh diminta oleh Abu Nawas, dan Abu Nawas pun bingung. Aku tidak punya satu permohonan lagi. Waktu berdoa, dia bertanya, Tuhan, tinggal satu permohonan, apa yang boleh aku minta? Lalu Tuhan mengatakan,